Tak ada satupun manusia yang pernah mau ataupun sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itulah juga yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas di mana hasil jerih payahnya tak pernah bisa menutupi tanggungan hidup keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun bahkan sampai Mantono berkepala empat, namun tak ada yang berubah dari kehidupannya. Beliau pasrahkan hidup dari hutang kepada para tetangga dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin adalah benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima. Hingga suatu hari, sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya ini. Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit karena dia menghilang begitu saja, tak kunjung muncul. Sehari sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu. Sampai pihak keluarga akhirnya mulai pasrah, tak tahu harus mencari kemana lagi pria ini. Lambat laun kabar hilangnya Mantono pun mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap hilang di telan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang hari itu. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Saat itu korban datang bersama dua kawannya. Awalnya, niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat, menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Namun cuaca yang panas itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke dalam sungai untuk mandi. Karena arus sungai yang saat itu cukup deras membuat dua kawannya ragu dan berkata bila itu bukanlah ide yang bagus. Merasa bahwa dua kawannya ini pengecut, si pemuda ini pun melepaskan pakaiannya dan tanpa berkata apapun tiba-tiba dia langsung melompat untuk menjeburkan dirinya ke dalam sungai. Melihat tingkah sinting si pemuda rupanya tak membuat kedua kawannya khawatir karena ia tahu bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam hal berenang. Mereka pun tertawa sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari dalam air sungai. Awalnya 1 menit, 2 menit, pemuda itu tak kunjung juga muncul dari dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjai, dua kawan ini pun melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat Jahila kali ini. Tetapi waktu terus berlalu hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul ke permukaan. Hal inilah yang membuat dua sekawan itu pun mulai berdebar-debar, bingung perihal apa yang akan terjadi. Di dalam kepala mereka, pikiran liar pun mulai bermunculan sampai tak ada pilihan lain selain melapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa. Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional, namun sampai malam menjelang pun masih tak ada kabar apapun. Saat itu diadakan doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar melepaskannya, tapi semua usaha itu sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda, dari belakang tiba-tiba datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong, serta jambang yang lebat. Ia pun berjalan menembus kerumunan orang. Ia lalu melepaskan pakaian hitamnya. Tak ada yang tahu siapa gerangan lelaki asing tersebut. Dan tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba lelaki misterius itu pun melompat begitu saja masuk ke dalam sungai. Membuat tim pencari juga orang-orang yang melihatnya terhenyak. Tak lama berselang, sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan membawa jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa.
Beliau pun menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur, takut. Saat itulah satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila lelaki misterius ini tak lain tak bukan adalah Mantono yang sudah lama menghilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran tanpa diminta, Mantono pun menceritakan bila ketika pemuda ini menceburkan dirinya, sungai ini sedang kedatangan Dayo. Dayo itu tamu. Dayo yang dimaksud ini adalah seekor buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak bisa kembali lagi ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia pun meringkukkan tubuhnya, berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan. Saat ini, sukmanya sedang dibawa oleh dia sebagai ganti nyawanya. Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya, berbentuk logam seperti emas. Sangat bagus untuk memperlancar rezeki, namun orang tua pemuda itu menolak. Saat itu, Mantono bertanya, bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini? Dan orang tua itu hanya mengangguk sembari membawa pergi jasad buah hatinya tersebut. Di saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah ia sembunyikan. Dan keesokan harinya kepulangan Mantono menjadi buah bibir orang-orang sekampung. Tak ada yang tahu menahu kemana perginya Mantono. Tiba-tiba saja ia pulang lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Dan tak hanya itu saja, perubahan sikap Mantono pun juga begitu kentara. Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Bule Yani, istrinya, bahkan seringkali ditanya orang tentang apa yang dilakukan Mantono di dalam rumahnya. Beliau hanya berkata bila Mantono, sang suami, sedang duduk bersila. Orang-orang mulai berkasak-kusuk dengan sifat-sifat aneh Mantono ini, karena tak sedikit warga yang bertemu dengan beliau sedang berjalan sendirian menyusuri gang-gang kampung dengan terlanjang kaki, sembari membanda tangan. Membanda tangan adalah seperti orang sedang menggendong anak, namun warga pun memilih diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wejangan dari para tetua desa yang berkata bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria parubaya yang dulu. Ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas, namun aromanya begitu busuk. Siapapun yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah, namun resiko yang diterima pun juga cukup mahal, sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono bersambang ke rumah salah satu orang paling terkaya di desa itu. Tak ada yang tahu maksud kedatangannya. Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengarlah suara marah dari si tuan rumah. Sebutlah dia Pajatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan. Saat itu ia keluar sembari memaki-maki Mantono, mengusirnya, berujar bila Mantono sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya. Beberapa orang yang tahu perihal ini tak ada yang berani menatap langsung. Mereka saat itu berpura-pura tak mendengar ataupun melihat apapun, padahal telinga sedang memasang pendengaran rapat-rapat. Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Sementara semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya, Bule Yani, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia kerjakan. Sore ini hujan angin tiba-tiba saja. Pak Jatmiko saat itu sedang berkumpul bersama keluarganya di meja makan, bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya,
untuk mempersiapkan hidangan sore ini. Sebelum terdengar sebuah jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di depan meja terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah pecah. Di sana mereka semua melihat isi dalam telur tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih, "Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak." Dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya dengan yang begituan, ia pun mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi sambil berkata, "Gak usah aneh-aneh, percaya kok sama tahayul." Meskipun Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara kecuali denting sendok yang berbunyi. Pak Jatmiko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini lantas menghentikan aktivitasnya, mengatakan kepada mereka agar tak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu, di tengah-tengah perkataannya, tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit. Sebelum ia berhenti, satu tangannya bergerak sebelum menggerayainya masuk ke dalam mulut. Di sana, Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian, darah pun keluar dari dalam mulutnya. Istrinya tampak terkejut. Sontak ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seseorang yang ia kenal. Namun Pak Jatmiko pun menolak. Perihal gigi yang patah ini tak lain karena usianya yang sudah semakin tua. Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan yang tak rasional. Beliau pun pergi lalu masuk ke dalam kamarnya. Dan ketika di dalam kamar, tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko pun teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya. Di sana, Pak Jatmiko pun melihat wujud seseorang baru saja berlari pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya, namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang ia rasakan ini benar-benar sedang terjadi, menggerayangi seluruh keluarganya. Pak Jatmiko pun lalu pergi tidur. Ia terlelap karena larut meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Anjing itu pastilah berasal dari rumah Rombe yang ada di depan halaman rumah mereka, karena hanya rumah Rombe lah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama, suara gonggongan itu pun semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini. Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong. Niat hati ingin menghentikannya, sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun, baru satu langkah ia membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda, belum pernah Pak Jatmiko melihatnya. Berbeda dengan tiga anjing pemilik rumah Rombe, anjing hitam ini terlihat lain. Lebih jangkung, kurus, dengan mata merah. Pak Jatmiko pun melangkah mundur dari tempatnya berdiri, sementara suara-suara gonggongan anjing di belakang kian menjadi-jadi. Tak lama, anjing itu lalu menerkamnya. Di keesokan harinya ramai orang datang ke rumah Pak Jatmiko setelah kabar tersebar. Ia saat itu ditemukan oleh istrinya seperti orang yang terkena stroke, terjembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk sementara matanya melotot dengan bibir yang miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam,
menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungannya. Setiap hari banyak orang yang datang mencoba menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong Pajatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pajatmiko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda yang pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa Pajatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepaskannya, tidak akan ada yang bisa. Saat itu pun Mantono datang berkunjung. Keluarga Pajatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau bertanya apa yang terjadi. Istri Pajatmiko hanya menjawab seadanya. Saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke kuping Pajatmiko. Ia pun juga meminta segelas air putih, meminumkannya kepada Pajatmiko sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke arah selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan tak lama kemudian, Pak Jatmiko pun perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu menunggu. Tak lama, Pak Jatmiko pun muncul, berjalan keluar memberikan Mantono segepok uang. Mantono pun berdiri, mengatakan kepada Pak Jatmiko hanya dalam waktu 1 bulan, uang ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Pak Jatmiko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono, beliau saat itu melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh oleh Mantono, ia pun mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya, kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgih. Langgih adalah tanah yang baik, digunakan untuk berdagang. Sayangnya, yang bisa melihat ini hanyalah para jagrak atau orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang itu dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya, melihat warungnya saja orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun berbeda, sangat berbeda dengan usaha Mantono ini. Usahanya benar-benar diburu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang terparkir. Nah, hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan, namun tak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya bila warga desa yang membeli, seperti tak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa serta aromanya, masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal. Setiap malam warung Mantono didatangi oleh orang-orang yang sangat aneh. Orang-orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang pun berwarna pedar. Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tinggi sekali. Namun yang paling janggal dari orang-orang ini adalah mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka semua menutupi mulutnya, hanya duduk, sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya. Hal inilah yang tentu memancing rasa penasaran orang-orang di desa. Siapakah gerangan manusia ini? Dari usaha warung kupang, hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono untuk bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil terparkir di depan rumahnya. Semua anak-anaknya pun diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya, warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tak boleh langgar, yaitu adanya satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk. Meskipun membuat penasaran, namun Bule Yani dan ketiga anaknya tak ada satupun yang berani melanggar. Tahun demi tahun, harta Mantono semakin bertambah sampai ia bisa memiliki tanah yang luas yang dibeli dengan harga tinggi. Meskipun tak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal, tak ada satupun warga desa yang membenci Mantono. Sebaliknya, warga desa sangat menghormatinya karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi. Tetangga ataupun bukan selalu mendapat santunan yang tidak sedikit jumlahnya. Yang Mantono lakukan juga untuk semua desa. Semua ini menutup kabar-kabar duka. Saat kembali datang, berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai.
Suatu hari Mantono mengunci diri di dalam kamarnya berhari-hari, bahkan saat istrinya memanggil namanya, tak ada jawaban. Sebelumnya ia sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tak serta-merta masuk ke kamarnya. Larangan ini adalah larangan yang paling keras. Dari hari berganti minggu, seterusnya, Mantono masih tak kunjung keluar. Bahkan untuk makan pun tidak. Hal inilah membuat Bule Yani sebenarnya khawatir. Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai datanglah seorang tamu yang berkunjung. Seorang lelaki yang sering Bule Yani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bule Yani khawatir bila menerima beliau karena yang dia cari adalah Pak Mantono. Sementara orangnya sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Saat itulah beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sanalah Bule Yani sontak terkejut. Melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aci-aci atau sebuah sela di antara hidung dan mulut. Bule Yani pun langsung mengerti. Lelaki itu hanya berpesan, sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya. Mohon disegerakan. Dan malam itu, Bule Yani pun menggedor pintu kamar Pak Mantono sampai satu rumah pun terbangun. Dan untungnya tak lama kemudian Pak Mantono keluar dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Mantono hanya berkata, "Iki loh, bentak uncal ke anak panggungnya." Mantono berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya sementara dirinya pergi berjalan ke arah sungai. Konon tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono adalah anak Gundruwo. Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang hutan. Mantono membawanya ke sungai lalu melemparkannya begitu saja. Setelah itu beliau pun kembali masuk ke dalam kamar. Namun sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan kepada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani pun langsung menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya, desa masih belum banyak dihuni keluarga. Dan singkatnya setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk mengaji di sekitaran lahan pabrik gula di sebelah timur. Ada dua anak lelaki. Mereka saat itu terlambat pulang karena bermain di rumah temannya setelah mengaji. Langit sudah gelap, diiringi hujan rintik. Dengan berlari di atas tanah berlumpur, mereka melewati jalan penghubung desa. Sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang. Seseorang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka. Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing. Namun anak yang lain tampak penasaran. Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat setapak demi setapak. Berusaha menghentikan kawannya, ia menarik paksa tangannya, namun seperti tersihir, anak itu tak mau berhenti. Kini ia melihat ke tempat sosok itu berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar. Bajul putih seneng cah lanang. Hujan masih turun, sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk, masih melambai-lambai ketika dia tersenyum. Sobekan mulutnya dari telinga ke telinga. Anak itu pun mulai terlihat panik. Antara bingung, apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri sebelum guru ngajinya datang. Anehnya, ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri jauh itu pun lenyap, hilang. Sehingga anak itu tidak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu juga mereka diantarkan pulang sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit weton. Ada dayoh mampir. Badan yang dulu subur perlahan menjadi kurus kering. Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengalirkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh. Sepanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya menggunakan kain berwarna hitam pekat. Tinggi mereka berbeda-beda setiap hari. Sebenarnya,
Ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan datang. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Bahkan tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri, hanya tinggal menunggu waktu saja ketika sekutu sudah berubah menjadi musuh. Hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi dalam perut binatang itu sudah terburai menghembuskan aroma bangkai yang sangat menyengat. Setelah 7 ekor sapi satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan, lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono, dan puncaknya ada seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk, namun tak ada yang berani membukanya. Ia berkata, "Satu lagi anak panggung, maka desa ini tak perlu lagi menanggung teror yang lebih, karena waktu itu semua bisa merasakan setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tuanya. Anehnya, di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai. Hanya menyisakan potongan baju yang tersampir di jumbleng. Hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu saja membingungkan, mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak terbendung lagi. Di pagi-pagi buta, segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu melesat masuk. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri, salah satu yang dipercaya memegang sungai Brantas. Dengan memaksa istri Mantono, mereka pun semua berdiri di depan pintu kamarnya. Lalu mereka mendobrak sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu pun mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang terdiam mendapati isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari pring petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya, Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono pun seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap. Melihat kejadian ini, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah pun memilih diam, sementara istri Mantono hanya tersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup. Seseorang melangkah masuk mengenakan sarung dan celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang sembari sedang menggendong sesuatu. Ia pun berhenti sejenak. Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya. Salah seorang dari mereka pun seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tak ditemukan lagi sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Mantono pun tampak murka karena larangan yang ia buat tak dihiraukan sama sekali, termasuk dengan istrinya. Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk kepada semua orang yang berani menginjakan kakinya di rumah ini. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis, namun Mantono pun menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya. Dan tanpa dia sadari,
Beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang mereka baru saja lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama? Dan 7 hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang sangat menyengat, diikuti suara lonceng gemerincing. Seorang wanita tinggi datang berkunjung di mana Mantono sendiri yang membukakan pintu. Wanita asing itu harus menunduk untuk melewati pintu. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono, mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta yang bukan sembarang buta, melainkan buta yang disengaja dibuat oleh seseorang. Dan sejak saat itu juga Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang memergoki Mantono pada pukul 1 dini hari. Saat itu Mantono berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai sembari membawa buntalan yang dibungkus dalam kain berwarna putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu. Semua orang terlalu takut untuk mencari tahu. Namun, gara-gara ini tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai. Dan setelah melakukan hal itu Mantono lalu kembali pulang. Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dan dengan perasaan yang tinggi, istri Mantono pun berjalan hati-hati, berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun. Ia telusuri setapak demi setapak, hening sekali sampai langkahnya terhenti ketika melihat seorang berperawakan seperti suaminya Mantono. Ia saat itu sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja dengan menggunakan tangan. Ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu. Apakah benar itu beliau? Dengan hati-hati beliau memanggil Mantono seperti biasa. "Mas," katanya. Sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam saja dan tak bergerak sedikit pun. Menimbulkan kecurigaan, ada apa dengan suaminya ini? Istri Mantono lantas mendekat. Tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu dalam gerakan yang sangat cepat, Mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dengan yang ragil berdiri memandangi beliau. Wajahnya berlumuran darah, lalu dari belakang sepasang tangan menutupi mata istri Mantono, lalu terdengar bisikan. "Gak apa-apa, ini salah satu perjanjian dengan suamimu." Gemetarlah sekujur tubuh istri Mantono waktu itu, namun tidak ada yang dapat beliau lakukan. Dengan langkah kaki perlahan sosok yang membekap istri Mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat. Dari sekitar tubuhnya, pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil. Sembari terdengar isak tangis yang meminta-minta tolong. Suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya. Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan. Dan tak lama kemudian terdengar suara pintu berderit diikuti suara yang familiar. Suara mengerang dari seseorang yang kesakitan. Mata istri Mantono pun lalu dibuka sebelum sosok itu lenyap tak nampak lagi. Tapi istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya. Di atas karpet Mantono tengah berbaring sembari menggaruki tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Dan tak hanya itu saja, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini ialah perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sembari mencakar sekujur tubuhnya saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah keluarlah sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian perlahan-lahan perut Mantono pun mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain. Mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu. Ia lantas berteriak kepadanya, "Bangsat! Pergi kamu!
Jangan sampai bayi demit ini melihatmu." Istri Mantono pun masih terdiam, tercengang di muka pintu. Ia ingin melihat sosok di balik kain sarung tersebut, namun Mantono menghalangi. Ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging menggangah. Mantono menutup pintu. Terdengar geraman tak seperti manusia. Istri Mantono pun hanya diam. Tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan. Satu persatu, misteri yang Mantono sembunyikan seperti menyeruak naik. Namun beliau tak dapat melakukan apa-apa. Dan setelah lama hanya bisa diam di depan pintu, Mantono melangkah keluar. Di dadanya ia merengkuk buntalan kain berwarna putih. Istri Mantono menatap suaminya. Wajahnya saat itu masih tampak murka, namun perlahan mulai melunak sembari mendekat. Mantono berbisik, "Pitung kelahiran maneh." Lalu Mantono pergi, berlari keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Dan perlahan-lahan beliau pun berlari mengikuti tanpa alas kaki. Ia menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar. Di antara pohon-pohon pisang, istri Mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah. Dan tak lama kemudian, ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya lalu menguburnya di sana. Mantono lalu bergegas menuju kandang ternak miliknya, lalu menarik paksa seekor kambing muda. Ia ikat kambing itu tepat di dekat gundukan tanah. Sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bangkot bambu sampai binatang itu tersungkur sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono lalu mengambil parang dan menggorok leher kambing tersebut. Ia meneteskan darah tepat di atas gundukannya. Setelahnya Mantono duduk berlutut, seperti orang yang sedang berdoa. Sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang. Tersentak karena Mantono tahu keberadaannya, dia mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujungnya. Wajah manusia Mantono seperti terkikis. Istrinya sudah tidak bisa menemukan sosok Mantono yang dulu beliau nikahi, karena pada malam itu gambaran gelap benar-benar sudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumurkan darah kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Wanita itu hanya diam mematung di bawah pohon pisang. Diterpa angin yang berhembus, istri Mantono tergerak menoleh melihat ke liang lahat tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu. Genangan darah pada segunduk tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar di atasnya membuat tubuh wanita itu bergidik ngeri. Namun, rasa penasaran yang sudah menyeruak di dalam dirinya menggelitik istri Mantono untuk mendekat. Di dalam kepalanya ia hanya ingin melihat ini semua. Dengan langkah yang hati-hati, wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang tersebut. Dengan batu yang dia temukan, istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah, membongkarnya dengan tangan kosong. Ia ingin benar-benar melihat apa yang suaminya lakukan di sini. Tanah yang berwarna kehitaman itu mulai tersingkap ketika dimulai menggeruk dengan kondisi yang seadanya. Usahanya pun membuahkan hasil ketika akhirnya terlihatlah buntalan kain berwarna putih kusam tersebut yang terkubur jauh di dalam liang lahat. Sejenak, istri Mantono terlihat ragu. Tapi semua itu berubah ketika teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Dengan berbekal perasaan nekat, istri Mantono meyakinkan dirinya bila tidak ada lagi waktu untuk mundur. Maka dengan keterpaksaan, ia harus menuntaskan rasa penasarannya. Ia mulai merobek kain itu. Aroma busuk dan bau anyir darah seketika tercium dari dalam buntalan kain kusam tersebut, membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun, keingintahuannya sudah tak terbendung lagi. Ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu juga wanita itu langsung terdiam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia pun merobek lebih lebar lagi kain itu. Dan ketika ia menyentuhnya, istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu sembari bergerak merangkak mundur. Sensasi itu, istri Mantono pernah merasakan sensasi yang menyentuh seperti ini. Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir. Tapi janin mana yang memiliki rupa perangai seperti buaya?
Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerembab jatuh, tergulung di tanah di tepian sungai. Dan ketika wanita itu terbangun dari tempatnya, ia pun dibuat renyah ketika menyaksikan puluhan gundukan-gundukan lain dengan bangkai kambing di atasnya. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi ketenangan di dalam hidup istri Mantono. Setiap harinya ia diliputi ketakutan, bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar, ada kengerian tersendiri yang merujuk kepada suaminya. Mereka pun tak lagi saling berbicara. Pada suatu waktu istri Mantono sedang berkunjung ke warung Kupang yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Warung sedang ramai dipenuhi oleh orang bermobil yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun, ada satu titik di mana tiba-tiba beliau memilih berdiri di dapur mengawasi karyawati yang bertugas menjaga warung ini. Dan entah kenapa ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warungnya sejak laki-laki itu tak lagi mau kesini bersikap aneh. Beberapa kali mereka tampak berbisik dengan wajah gelisah, membuat istri Mantono pun menjadi curiga. Dengan sikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono pun berjalan pergi sebelum kembali saat itu juga ketika dia mendapati salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air berwarna merah kental. Istri Mantono pun seketika mendekat lalu bertanya, benda macam apa yang baru saja dimasukkan? Gadis muda itu tampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas, istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya. Dan dengan wajah nyaris menangis, gadis itu pun membisikkan sesuatu kepada istri Mantono yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panci. Seketika itu juga ia pun menutup warung tersebut, mengusir semua orang lalu pergi pulang. Di dalam diamnya, wanita itu semakin gelisah. Banyak yang tidak ia ketahui dari suaminya. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya. Sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandangi dirinya. Saat itu ia baru saja keluar dari dalam kamar pribadinya. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali. Dengan hanya mengenakan sarung yang menutupi bagian bawah tubuhnya, Mantono kemudian mengatakan, anak perempuan itu baru saja meninggal, tewas dalam kecelakaan. Ini semua karena kamu. Kamu tidak perlu ikut urusanku, ngerti? Malam itu, istri Mantono pun tidak dapat tidur. Karena sejak tadi, di sudut kamarnya gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana menatapnya. Kegilaan ini semakin memberangus mental istri Mantono. Semakin hari beliau bertambah gelisah. Selain itu satu persatu pekerjanya pun mengalami sesuatu yang di luar nalar. Usaha las besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Beberapa binatang ternak pun mati mendadak. Hal inilah yang membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono. Ia menjerit bila semua ini akibat ulah Mantono, bukanlah dirinya. Namun setiap kali Mantono keluar dan berkata hanya tinggal dua lagi, istrinya pun semakin marah. Dan puncaknya hari itu ia membawa anak-anaknya pergi. Kepergiannya ini menjadi puncak segalanya karena siapa yang menduga bila selama ini di luar perkiraannya sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya meskipun harus mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Malam itu Mantono disambangi oleh sosok Dayoh yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan, akhir dari segala perjanjian. Perjanjian yang Mantono harus lunasi. Lawit weton belum lewat, namun Mantono sudah harus menanggung akibatnya. Lebih dari berhari-hari, seputar kabar bila Mantono ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya semakin santer terdengar. Namun anehnya, sampai saat itu warga kampung ataupun para tetangga dekat tidak ada lagi yang pernah melihat Mantono. Dan tidak hanya itu saja, kejadian malang seakan tidak ada habisnya datang. Satu persatu usaha yang kini dijalankan oleh saudara dekat Mantono pun menemui kendala. Dimulai dari rumah makan, usaha las besi sampai peternakan ayam dan kambing yang dimilikinya, binatang-binatang malang itu tiba-tiba saja mati tanpa ada alasan yang jelas.
Dan anehnya, belum ada berjam-jam sejak kematian binatang tersebut, aroma bangkai seketika langsung tercium. Hal inilah tentu membuat warga kampung mulai bergunjing. Keluarga dekat Mantono pun juga mulai merasa bila ini adalah pertanda dari datangnya kabar buruk ke keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Mantono yang dulu abai dengan dirinya namun tiba-tiba peduli ketika Mantono mendadak menjadi orang yang kaya raya, saat itu pun mulai merasakan ketakutan. Ketakutan jika nantinya harus kehilangan sumber uang dari Mantono. Mereka sama sekali tidak berpikir dari mana datangnya semua harta itu. Mbah Nu, seorang laki-laki tua, salah satu dari saudara kandung istrinya, lalu datang menemuinya. Ia membujuk wanita itu agar mau pulang. Di sana, ia menceritakan tentang keadaan rumah Mantono yang kini terlihat jauh lebih mencekam. Rumah berlantai 3 itu seperti sarang setan, karena baru menginjakan kaki di lantainya saja, hembusan angin seperti menyapu tubuhnya membuat sekujur badan laki-laki tua itu gemetar. Dan tidak hanya itu saja, Mbah Nu tidak pernah lagi melihat Mantono keluar dan menampakkan dirinya lagi di dalam rumah itu. Menurut kesaksian Mbah Nu, sebenarnya beliau sudah pernah mencoba untuk mengetuk pintu kamar Mantono, namun ada sesuatu yang janggal terjadi. Dari dalam kamar Mantono seperti terdengar ramai suara orang-orang yang sedang tertawa, diiringi suara-suara kending gendang serta tabuhan gamelan, seolah-olah di dalam kamar Mantono yang tidak seberapa luas itu sedang diadakan sebuah pesta rakyat yang begitu meriah. Mbah Nu sebenarnya sempat tergiur untuk membuka pintu kayu itu agar dirinya bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan adik iparnya ini. Namun, belum juga ia membuka pintu, dari seberang ruang dapur tiba-tiba terlihat wajah adik kandungnya yang saat itu berdiri menatap kosong. Tahu jika itu bukan adik kandungnya, ia pun memilih untuk pergi dan benar saja. Baru berjalan beberapa langkah, sosok adiknya kini didampingi dua anak laki-laki. Ia berdiri tepat di depan wanita itu, hanya saja tubuh mereka terlihat pucat seperti sudah lama terendam di dalam air. Istri Mantono lalu menceritakan perihal apa yang Mantono lakukan dan laki-laki tua itu hanya bisa diam sembari tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Namun adiknya ini tidak pernah berbohong kepadanya, maka hari itu juga beliau masih membujuk agar wanita itu pulang. Mbah Nu berjanji akan menemani adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Mantono. Dan di malam itu, setelah menitipkan anak-anaknya ke kerabat dekatnya yang lain, mereka pun bergegas menuju ke rumah tempat di mana semua ini dimulai. Dan benar saja, baru saja ia membuka pintu, mereka disambut suara langkah kaki dari anak-anak kecil yang sedang menapaki anak tangga. Tidak hanya itu saja, dari bagian dalam tercium aroma bangkai dari binatang, aroma yang sama yang pernah istri Mantono cium ketika mengikuti dirinya. Istri Mantono terus menyusuri lantai rumah yang semakin lama terasa semakin dingin, diikuti Mbah Nu yang berjalan di belakangnya. Hingga tibalah mereka di depan pintu kamar Mantono, tempat di mana ia benar-benar mendengar kending dan ketukan gamelan terdengar dari dalam kamar. Beliau menyentuh handle pintu, memutarnya perlahan lalu mendorong pintu kayu sebelum istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal dengan sosok Mbah Nu. Di atas bibir laki-laki itu, istri Mantono tidak menemukan aci-aci atau filtrum yang pada umumnya dimiliki oleh manusia normal. Dan yang terjadi selanjutnya adalah istri Mantono terperanjat mundur sebelum ia melihat ke arah suaminya. Mantono yang selama ini lenyap berhari-hari sedang dalam posisi tengkurap di atas tikar kamar. Disitulah fakta mengenai keadaan suaminya terlihat di depan matanya. Tubuh Mantono terbujur dengan tulang belakang yang menonjol keluar. Rambut Mantono yang dulu panjang rontok sampai menyisakan batok kelapa dengan wajah yang hanya bisa melihat ke arah bawah. Dari anusnya, Mantono terus-menerus mengeluarkan darah sampai lantai keramik itu dipenuhi genangan. Dan seperti istri yang pada umumnya menyaksikan suaminya sendiri dalam kondisi mengenaskan seperti itu, ia hanya bisa diam sebelum badannya pun menghantam lantai karena kedua kakinya tak sanggup lagi menahan beban tubuhnya setelah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Saat itulah istri Mantono baru saja menyadari, rupanya sejak tadi Mantono sedang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia berusaha merangkak mendekati dirinya, namun gerakannya janggal, seakan tubuhnya kesulitan untuk bergerak.
Dan Mantono juga berusaha mengatakan sesuatu kepadanya, tidak punya pilihan lain. Wanita itu pun lalu mendekati Mantono mencoba bertanya apa yang sedang coba ia sampaikan. Ketika Mantono membuka mulutnya, ia tahu keadaan suaminya lebih tragis dari apa yang ia bayangkan. Lidahnya sudah membusuk dengan gigi tergemeltak di sana-sini. Mantono hanya dapat bersuara dengan parau seperti suara daras atau burung hantu. Kulitnya pucat, seperti selama ini ditenggelamkan di dalam air. Di tengah kegilaan yang menimpa mereka, saat itulah wanita itu lalu menyadari jika rupanya sejak tadi Mantono hanya ingin satu. Ya, Mantono ingin mati. Semalaman, berbekal kursi yang istri Mantono dorong ke dalam kamar, ia hanya duduk, melihat tubuh suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari lubang anusnya. Ia sudah meminta tolong saudara-saudaranya untuk menjemput seseorang. Ia tahu bagaimana semua ini harus diakhiri. Ramai, ramai warga yang datang pada hari itu, tapi hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Mereka yang tahu tidak boleh menceritakan perihal keadaan Mantono. Seseorang yang datang pun hanya dapat duduk menutupi tubuh Mantono yang masih hidup dengan selembar kain. Yang sudah mati harus dicarikan pintu permohonan maafnya dari darah keturunannya. Setelah itu baru rumah ini bisa dikunci biar tidak menjalar. Kata-kata itu didengar oleh ketua RT dan perwakilan warga. Setelah itu barulah dimulai dicari satu persatu orang yang ditulis di dalam selembar kertas. Tempat orang itu mendapat bisikan dari Mantono yang sepanjang hari meraung dengan suara parau. Pria itu seperti seonggok daging busuk. Meskipun tidak semua berhasil ditemukan, namun beberapa orang yang menjadi wakil dari korban Mantono datang. Di situ istri Mantono sampai hati. Harus bersujud memohonkan maaf untuk suaminya. Konon dari mata mereka, wujud Mantono sudah terlihat tidak seperti manusia, melainkan buaya. Dan setelah itu barulah dibantu oleh warga Mantono pun disandarkan pada pintu kayu. Kamarnya yang rupanya menjadi perantara dirinya dengan yang memegang sungai berbekal pasak dari batang bambu yang dibuat setajam pisau. Bagai pasak benda itu menancap pada daging tubuh Mantono. Kaki-kakinya tidak boleh menyentuh lantai sementara dari lubang anus Mantono tak lagi mengalirkan darah. Selama 2 hari 2 malam, pintu kayu ditutup. Mantono dijaga bergantian oleh beberapa orang yang sebelumnya bersumpah sanggup melihat apapun. Beberapa orang keluar dari kamar dalam keadaan muntah-muntah. Mereka berkata tidak sanggup melihat seonggok daging Mantono dicabik-cabik bersama dengan korban-korban yang sebelumnya menjadi korban pesugihan ngunduh arta. Dan tak hanya itu, daging para korban pun dilahirkan lagi dari anus Mantono. Begitu seterusnya. Namun tubuh manusia Mantono memiliki batasan ketika janji kelahiran terakhir bila Mantono bisa menyelesaikannya adalah tipu daya mereka. Mantono sudah tidak bisa lari. Inilah tanggungan besar yang lebih mengenaskan dari mati biasa. Tubuh Mantono akhirnya benar-benar mati tepat pada tengah malam dengan menyemburkan aroma yang lebih busuk lagi. Dan di detik itu juga, lelaki parubaya itu akhirnya dikuburkan dengan seluruh benda miliknya dibakar habis. Pemilik sungai masih meminta janji anak-anak Mantono sebagai ganti dari semuanya. Setengah rumah berlantai 3 itu harus dijual. Ada alasan kenapa harus setengah rumah bukan keseluruhan. Rupanya hal itu dilakukan sebagai pemutus perjanjian yang dulu Mantono tawarkan. Sebelum Mantono benar-benar mati, Raga dan Sukmanya ia memberitahu bila seluruh hartanya akan terus-menerus mengalir di kehidupan keluarganya sebagai gantinya bila Mantono tidak sanggup memenuhi perjanjian. Maka nyawa anak-anaknya menjadi jaminan. Tetapi hal ini sekaligus menjadi jalan keluar bila seluruh harta Mantono pun akan habis oleh sesuatu yang tidak lazim. Ternaknya mati tanpa sebab, rumah makannya sepi tak lagi berpengunjung, bisnis lainnya pun sama. Hanya tinggal rumah besar ini yang tinggal menunggu waktu untuk diminta. Dan bila saja tempat ini dijual maka uang hasil penjualan rumah ini tetaplah dalam perjanjian, namun tidak bila setengahnya dibeli lalu dimiliki oleh orang lain. Lewat nasihat dari orang yang membantu Mantono mati untuk menjual setengah rumah ini kepada orang atau seseorang keluarga korban santet, yang mana akan memiliki peran khusus yaitu membebaskan istri dan anak-anak Mantono. Maka rumah itu dijual setengahnya. Yang paling kentara adalah bekas kamar Mantono, kini dimiliki oleh sebuah keluarga lain.
Dan semenjak itu perjanjian ini seketika berakhir. Sampai detik ini, rumah besar itu telah ditinggali oleh dua keluarga tanpa ikatan darah. Sesuatu yang janggal memang bila tidak tahu menahu sejarahnya. Sementara beberapa tetangga mengaku beberapa kali pernah diperlihatkan oleh sosok pria berwujud Mantono yang terkadang muncul dari dalam sungai. Dan hal yang janggal adalah Mantono yang ini tak memiliki aci-aci atau filtrum di atas bibirnya. Selesai. Ya itu dia teman-teman. Cukup panjang ceritanya dan baru ini yang terpanjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya khususnya para pencinta horor. Dan sekali lagi kami meminta mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol merahnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Untuk yang suka bisa di-like dan untuk yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya kita saling sekedar menyapa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah horor. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu.